Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan, karena selama ini kita tahu bahwa Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP. Ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi Ketua Umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarno Putri untuk mundur sebagai Ketua Umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Glopo. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan ya, sebuah partai politik yang pernah mendominasi panggung kekuasaan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Megawati Soekarno Putri, sang tokoh sentral yang hampir tak tergantikan di PDIP, didesak mundur oleh mantan kadernya sendiri, yaitu Effendi Simbolon. Ada apa sebenarnya di balik permintaan ini? Apakah ini hanya suara dari luar atau pertanda bahwa PDIP benar-benar perlu perubahan? Namun belum cukup sampai di situ. Badai politik semakin mengguncang dengan penetapan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka KPK. Apa ini murni persoalan hukum atau ada tangan-tangan tersembunyi yang ingin menggoyah kekuatan PDIP? Sementara itu, faksi-faksi internal partai berjuang mencari arah. Apakah PDIP masih bertahan sebagai kekuatan utama politik Indonesia? Yuk kita dengar opini pakar politik Mas Adi Prayitno. Ternyata dampak ditetapkannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini efeknya merembet kemana-mana. Bukan hanya rumah Hasto yang kemudian digeledah untuk mencari barang bukti sejauh mana keterlibatan Hasto terkait dengan Harun Masihu yang sampai saat ini masih buron, atau misalnya bukan hanya KPK memanggil satu persatu pihak-pihak yang selama ini dinilai mengetahui bagaimana proses keterkaitan Harun Masihu kemudian Hasto, yang dimana dua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi lebih dari itu, sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana respon politik yang disampaikan oleh mantan politisi PDIP, yaitu Effendi Simbolon, terkait dengan Hasto yang sudah jadi tersangka. Statement-statement Effendi Simbolon tentu sangat mengagetkan. Pertama, Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan, karena selama ini kita tahu bahwa Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta
Megawati Soekarno Putri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP, ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi Ketua Umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarno Putri untuk mundur sebagai Ketua Umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai Ketua Umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP, rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Tapi terlepas apapun itu, saya kira dua hal. Pertama, menjadi menarik pernyataan Effendi Simbolon itu karena disampaikan setelah tak lagi jadi kader PDIP. Padahal kalau Effendi Simbolon ataupun ketika masih ada Jokowi, suara supaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan PDIP, apalagi meminta Megawati sebagai Ketua Umum tidak melanjutkan jabatan politiknya, itu disampaikan ketika Effendi masih menjadi bagian dari PDIP, itu saya kira luar biasa. Karena apapun partai itu pastinya butuh koreksi, butuh reorganisasi, yang paling penting adalah mematangkan strategi untuk menghadapi persaingan-persaingan politik yang semakin sengit dan semakin luar biasa. Itulah yang kemudian cukup disayangkan. Andai pernyataan Effendi Simbolon itu disampaikan ketika dirinya masih sebagai kader PDIP, saya kira itu akan mantap. Jadi ini akan dianggap sebagai suara internal partai, suara kader-kader yang ada keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di level Ketua Umum. Sayangnya, Effendi menyatakan Megawati itu mundur setelah tak lagi jadi kader PDIP. Wajar kalau kemudian dianggap oleh Guntur Romli sebagai bagian dari barisan sakit hati, dianggap sebagai outsider, dianggap sebagai orang yang sudah menjadi pecatan dari partai, yang wajar kalau kemudian suara-suaranya itu sumbang selalu dialamatkan ke PDIP. Itu yang pertama. Jadi ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Effendi yang saat ini bukan lagi kader PDIP. Sayang betul memang kalau keinginan PDIP itu evaluasi secara menyeluruh terkait dengan posisi ketua umum mereka disampaikan ketika masih kader, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat menggembarkan. Nah, yang kedua dari segi substansi, terlepas misalnya Effendi ini bukan lagi kader PDIP, terlepas Effendi Simbolon itu dianggap sebagai orang yang saat ini membenci PDIP dan sudah menjadi bagian dari Jokowi. Yang kedua yang paling penting adalah secara substansi. Karena apapun, yang paling penting adalah bagaimana PDIP itu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentu untuk menghadapi kompetisi politik 2029 dan di masa-masa yang akan datang. Di 2024 ini sebagai guidance bagi saya, di mana PDIP itu harus diakui memang cukup tidak terlampau menjanjikan perjuangan politiknya. Di Pilpres mereka itu babak belur, mengusung Ganjar dan Mahfud, perolehan suaranya cukup tragis, hanya sebesar 16%. Begitupun di Pileg, betul bahwa PDIP itu tetap kokoh di posisi atas, tapi dibandingkan dengan suara sebelumnya 2019, suara perolehan PDIP itu turun secara signifikan. Kita tahu di 2019 suara Pileg PDIP itu sekitar 19%. Di 2024 kali ini hanya sebatas 16%. Wajar kalau kemudian di 2024 ini banyak yang mengatakan PDIP itu seperti pemenang tanpa mahkota. Menang Pileg tapi suaranya berkurang, menang Pileg kemudian Pilpresnya kalah, yang kemudian membuat PDIP sangat kelihatan sekali per hari ini kelihatan tidak punya kawan dan tidak punya sahabat untuk dijadikan sebagai partner koalisi politik. Dan itu nyata di parlemen ataupun dalam koalisi-koalisi di pilkada. Secara substansi lagi menjadi penting sebenarnya bagi PDIP untuk mengevaluasi bagaimana strategi politik mereka yang akan mereka lakukan di masa-masa yang akan datang. Mengingat mereka lagi tidak punya figur kunci seperti Jokowi yang kemudian mengantarkan mereka
sebagai partai yang memenangkan Pilpres 2 kali berturut-turut, tapi yang paling penting bagaimana regenerasi kepemimpinan di posisi ketua umum, bagaimana soal bangunan isu politik termasuk strategi komunikasi keluar, itu juga menjadi penting bagi PDIP untuk dievaluasi. Per hari ini misalnya persoalan apakah Megawati tetap akan dilanjutkan sebagai ketua umum ataupun tidak, itu tetap menjadi perbincangan, bukan hanya di internal PDIP mungkin ya, tapi juga di kalangan eksternal. Karena orang melihat dalam sebuah partai politik memang ada sebuah keharusan bagaimana posisi ketua umum itu sudah mulai ada regenerasi. Itulah yang kemudian menjadi penting, apakah di ulang tahun PDIP yang kemudian akan segera dilaksanakan, persoalan posisi ketua umum itu layak dievaluasi ataupun tidak. Karena bagi publik sebenarnya ingin mencermati bagaimana internal PDIP di masa-masa yang akan datang. Termasuk misalnya soal strategi komunikasi politik. Apakah di tengah posisi politik PDIP yang hari ini kalah Pilpres, kemudian suaranya tidak signifikan, kira-kira begitu di sejumlah pilkada, dan kelihatan sekali tidak ada partai politik mau berteman dengan PDIP, narasi-narasi politik yang dikembangkan itu tetap agresif ataupun lunak. Kalau melihat PDIP hari ini, terutama PDIP faksi Hasto, tentu adalah PDIP yang cukup kritis, PDIP yang sangat agresif memberikan serangan-serangan politik bukan hanya kepada Jokowi, tapi terkait dengan kebijakan politik pemerintahnya Prabowo salah satunya. Berbagai isu, berbagai diskursus yang saya kira di mana posisi PDIP itu kan cukup menyalak ya sebagai partai politik yang berada di luar kekuasaan politik. Ini tentu sangat layak dievaluasi karena pada saat yang bersamaan kita juga tahu faksi internal PDIP seperti faksi Puan Maharani ini kan sangat soft, relatif konsolidatif, dan relatif ingin berpartner dengan kubu pemerintah. Puan misalnya dengan para pendukungnya, dengan para loyalis-loyalisnya, dalam statement politiknya ini 1000% berbeda dengan kubu Hasto yang selama ini cukup galak ya. Puan itu menunjukkan wajah lain dari PDIP, adalah wajah-wajah yang cukup lunak, yang dimana iman dan chemistry politiknya ada kecenderungan ingin bersama dengan kubu pemerintah, termasuk dengan Prabowo Subianto. Bahkan Puan sekalipun dengan para kubunya itu tidak pernah lantang dan secara agresif menyerang Jokowi. Itu yang saya sebutkan sebagai strategi komunikasi politik. Per hari ini harus diakui bahwa strategi komunikasi politik yang terlampau lantang, terlampau agresif, itu kontraproduktif sebagai upaya untuk mendapatkan simpati publik. Per hari ini kita juga tahu bahwa pemilih muda itu kurang lebih sekitar 54% adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau suka dengan wajah-wajah politik yang terlampau agresif, terlampau konfrontatif dalam menyampaikan gagasan-gagasan strategi perjuangan politiknya. Apalagi di 2029 ada sekitar kurang lebih 60% masyarakat yang umurnya 17 sampai 40 tahun sebagai pemilih dominan yang dimana portofolio politik mereka adalah mereka yang kemudian lebih menyukai model politik yang soft, lebih menyukai strategi komunikasi politik yang kemudian damai, lunak, dan seterusnya. Inilah yang saya kira di luar hal bahwa Effendi Simbolon itu adalah orang luar, tentu menyongsong hari ulang tahun PDIP, maka yang paling penting bagaimana mengevaluasi secara menyeluruh strategi komunikasi, soal narasi isu, terkait dengan soal bagaimana posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai veto player yang tidak tergantikan. Percuma suara-suara seperti Effendi Simbolon dan pihak lain yang misalnya mencoba supaya Ketua Umum Megawati, Ketua Umum PDIP itu tak lagi Megawati, kalau itu tidak inline dan tidak ditangkap oleh internal PDIP, di mana ada kecenderungan mereka yang terus ingin memperjuangkan Megawati sebagai Ketua Umum. Percuma misalnya suara-suara keras dari luar, bahwa misalnya PDIP ini perlu melakukan peremajaan kepemimpinan, kalau itu kemudian tidak ditangkap oleh internal PDIP. Jadi, apakah PDIP itu akan melakukan evaluasi secara menyeluruh? Apakah misalnya PDIP itu akan mengganti ketua umum mereka? Itu sangat tergantung bagaimana internal PDIP yang saya kira pastinya sudah memiliki kalkulasi politik menghadapi tantangan politik di masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan. Di 2024 menghadapi 2025 ini tidak mudah bagi PDIP. Kalah Pilpres, menang Pileg tapi suaranya berkurang, tidak punya teman di mana-mana. Itulah yang kemudian pernyataan Effendi Simbolon menjadi relevan, di mana PDIP sangat perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan strategi politik, termasuk posisi ketua umum mereka yang selama ini nyaris tidak pernah tergantikan. Nah, itu sobat ya, pandangan dari Adil Praitno tentang ramenya atau tantangan setelah ditantang Effendi Simbolon yang mantan kader PDIP yang secara terbuka meminta Megawati Soekarnoputri itu untuk mundur dari kursi ketua umum. Effendi menilai
bahwa partai ini membutuhkan evaluasi menyeluruh, termasuk soal regenerasi kepemimpinan dan strategi politik ke depannya. Permintaan ini memicu reaksi keras, baik dari internal PDIP maupun kalangan politik lainnya. Guntur Romli, politik PDIP, menyebut pernyataan Effendi sebagai upaya pihak luar untuk melemahkan partai. Situasi ini kian panas karena Hasto Kristianto, salah satu petinggi PDIP, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi Harun Masiku yang dinilai memberikan pukulan telak bagi citra partai. Konteks politik semakin rumit dengan PDIP menghadapi kesulitan di Pilpres 2024, perolehan suara yang menurun, dan keterbatasan dalam membangun koalisi. Pertarungan internal antara faksi Puan Maharani dan kubu Hasto turut memperlihatkan dinamika partai yang terfragmentasi. Pertarungan internal antara fraksi Puan Maharani dan kubu Hasto turut memperlihatkan dinamika partai yang terfragmentasi. Effendi menegaskan pentingnya peremajaan dan evaluasi demi menjaga keberlanjutan partai di tengah tantangan politik yang kompetitif. Nah, menjelang HUT PDIP ini, bagaimana tanggapan internal partai? Gimana sobat tanggapannya tentang opini atau pandangan Adi Prayitno tersebut tentang Effendi Simbolon yang meminta Megawati digantikan gitu kan, sebagai ketua umum, karena PDIP perlu evaluasi. Yuk komentar di kolom komentar, jangan lupa ya untuk like dan share, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.